Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumis sabiqinal awwalin ila yaumin nahdah waddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan taufik, hidayah dan wewenangnya sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kepadanya dalam keadaan tanpa halangan satu apapun. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama warasatul anbiya hingga ke kita semua. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa diakui sebagai umat baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Kita sudah berada di penghujung tahun dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru. Bagaimana seharusnya kita menyikapi pergantian tahun ini? Maka kalau kita berpedoman kepada syariat Islam, maka yang paling mulia yang harus kita lakukan yaitu bermuhasabah. Al-muhasabah berasal dari akar kata hasibah yahsibu hisaban, atau dari akar kata hasibah yahsabu husbanan wa mahsabatan, yang artinya menghitung atau melakukan perhitungan, yang secara terminologis adalah sebuah upaya untuk melakukan evaluasi diri, sebuah upaya untuk melakukan introspeksi diri, sebuah upaya untuk melakukan refleksi diri. Apa-apa yang telah kita lakukan, baik itu kebaikan maupun keburukan yang telah lalu, dalam upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Itulah substansi dari muhasabah. Seharusnya muhasabah ini bisa kita lakukan setiap hari, yang disebut dengan muhasabah harian. Selama 24 jam kita lihat diri kita, apa yang sudah kita lakukan selama 24 jam. Amal kebaikan apa saja yang kita lakukan, amal keburukan apa saja yang kita lakukan selama 24 jam, untuk evaluasi diri dan memperbaiki 24 jam berikutnya. Begitu pula mingguan, kita bermuhasabah selama 7 hari. Amal kebaikan apa yang sudah kita lakukan, amal keburukan apa yang sudah kita lakukan, untuk kita mengintrospeksi diri, untuk melakukan rencana-rencana kebaikan untuk minggu berikutnya. Begitu juga bulanan, begitu juga tahunan. Mari hari ini di penghujung tahun ini kita berintrospeksi selama 1 tahun. Amal kebaikan apa yang sudah kita lakukan, amal keburukan apa yang sudah kita lakukan. Kita muhasabah, kita hitung, kita hisab diri kita sendiri untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tandur nafsun, dan hendaklah setiap diri memperhatikan, dan hendaklah setiap diri mengevaluasi dirinya sendiri, dan hendaklah setiap diri mengintrospeksi dirinya sendiri, dan hendaklah setiap diri merefleksikan dirinya sendiri, bermuhasabah. Ma taqaddamat lighad, apa yang sudah dilakukan di masa lalu, amal keburukan, amal kebaikan, dosa-dosa, kehilafan, semua dimuhasabah, dihitung, lighad, untuk perbaikan di masa yang akan datang.
Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ada sebuah makalah dari Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhisab dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar atau hisab yang besar. Sesungguhnya hisab pada diri pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang-orang yang selalu bermuhasabah diri ketika hidup di dunia. Marilah kita menjadi insan-insan yang senantiasa bermuhasabah setiap harinya, bermuhasabah setiap minggunya, bermuhasabah setiap bulannya, dan bermuhasabah setiap tahunnya. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari melakukan muhasabah ini, yaitu yang pertama adalah selalu mempertahankan semangat dan motivasi untuk senantiasa merefleksi diri, mengoreksi diri, mengintrospeksi diri, membuka mata kita semua akan kesalahan-kesalahan kita, akan dosa-dosa kita, akan kehilafan-kehilafan kita, untuk menyusun rencana-rencana amal kebaikan di masa yang akan datang, sehingga kita tidak jatuh pada dosa yang sama, pada kesalahan yang sama, pada kehilafan yang sama. Yang kedua adalah muhasabah ini menghindarkan diri dari sifat ujub, bangga diri, riak dan sombong. Karena muhasabah ini fokus kepada kekurangan diri sendiri, sehingga ini akan mengurangi kecenderungan manusia yang senantiasa fokus pada kesalahan orang lain. Begitu kita memperbesar perhatian kita kepada kesalahan kita, kepada dosa dan kehilafan kita, maka dengan waktu yang bersamaan sebetulnya kita mengurangi perhatian kita untuk meneropong kesalahan orang lain, kehilafan orang lain, dan dosa orang lain. Yang ketiga adalah evaluasi diri ini yang dominan adalah menyalahkan diri sendiri, sehingga kita tidak sibuk menyalahkan orang lain, menimpakan dosa dan kesalahan. Apabila kita gagal untuk mencapai sesuatu, kesalahan itu selalu ditimpakan kepada orang lain. Itu tanda-tanda orang yang kurang muhasabah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perubahan perbuatan tangan manusia, supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian dari akhirat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum 41. Yang keempat adalah menanamkan sifat yang tidak mudah putus asa. Karena walaupun kita sesudah mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita, kita menemukan setumpuk kesalahan, dosa dan kehilafan kita, namun kita tidak mudah berputus asa, karena ampunan Allah itu masih sangat luas sekali. Tobat kita akan diterima oleh Allah sebelum nyawa kita sampai di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selama roh belum sampai di tenggorokan. Marilah kita semua di akhir tahun ini, kita tidak usah keluar rumah, kita cukup di dalam rumah bersama keluarga besar kita untuk melakukan muhasabah tahunan, dan itu akan jauh lebih bermanfaat daripada kita membuat kerumunan-kerumunan di luar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua.